Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Fadiah dari kelas BKT 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang sangat menarik dan relevan untuk kita semua. Buku ini berjudul Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansi bagi Negara-negara Berkembang dengan Studi Kasus Indonesia. Nah, buku ini merupakan karya dari Tulus Warsito dan Wahyuni Kartika Sari. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Ombak pada tahun 2007 dan terdiri dari 242 halaman. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu diplomasi kebudayaan? Soalnya kan kalau kita mendengar kata diplomasi, itu yang terlintas biasanya adalah negosiasi antar negara melalui diplomat gitu kan. Lalu ketika mendengar kata diplomasi kebudayaan, banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, sebenarnya apa sih peran kebudayaan dalam hubungan internasional atau diplomasi itu sendiri? Nah, daripada kepo, yuk kita langsung aja masuk ke dalam bukunya. Nah, secara garis besar, buku ini membahas tentang konsep diplomasi kebudayaan, di mana diplomasi kebudayaan itu bukan hanya tentang seni dan budaya saja, tetapi juga tentang bagaimana budaya itu sendiri digunakan untuk memperkuat hubungan antar negara. Terus juga buku ini membahas tentang perkembangan diplomasi kebudayaan di berbagai negara. Buku ini membahas tentang bagaimana negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia ini dalam menggunakan diplomasi kebudayaannya untuk mencapai tujuan nasionalnya gitu. Nah, dalam konteks Indonesia, buku ini membahas tentang bagaimana sih diplomasi kebudayaan itu diterapkan sejak era Soekarno, yaitu pada masa demokrasi terpimpin, hingga pada masa Orde Baru dan pasca Orde Baru. Nah, salah satu contoh yang sangat menarik dari diplomasi kebudayaan ini adalah pengakuan wayang kulit sebagai the masterpiece of oral and intangible heritage of humanity atau karya agung budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2003. Keren kan? Nah, tujuan dari penghargaan tersebut adalah untuk memperoleh perhatian masyarakat akan warisan artistik dan budaya dunia yang spesifik dan bernilai tinggi. Hal ini memberikan keuntungan karena mendorong para pemerintah negara di dunia untuk mengambil langkah administrasi dan hukum untuk melindungi warisan budaya tersebut. Buku ini memberikan pandangan kepada pembaca mengenai peran penting diplomasi kebudayaan dalam hubungan internasional. Lebih dari sekedar seni dan tradisi, budaya menjelma menjadi alat diplomasi yang ampuh. Para penulis melampaui definisi sempit dari diplomasi, memaknai diplomasi kebudayaan sebagai strategi untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui berbagai dimensi budaya, mulai dari pendidikan dan seni hingga propaganda. Melalui contoh-contoh yang disajikan, buku ini menunjukkan bagaimana kebudayaan dapat digunakan sebagai strategi diplomasi yang efektif, tidak hanya untuk mencapai kepentingan nasional, tetapi juga untuk memperkenalkan dan menghargai kebudayaan di kancah global. Untuk kelebihannya, buku ini terlihat dari cover bukunya yang unik dan simple. Dan juga ada beberapa gambaran budaya yang akan dibahas dalam buku itu sendiri. Terus juga buku ini memberikan banyak gambaran tentang diplomasi budaya dan menyadarkan akan pentingnya aspek budaya untuk mempererat hubungan antar bangsa dan juga untuk mempromosikan budaya Indonesia di mata dunia. Untuk kekurangannya, buku ini sangat jarang dijual dan bahkan tidak ada di toko buku biasa, sehingga sulit untuk mencarinya. Nah, meskipun buku ini sangat menarik dan informatif, namun bahasa yang digunakan itu cukup berat dan banyak istilah yang mungkin asing bagi orang awam. Namun, bagi sivitas akademika atau siapapun yang tertarik dengan hubungan internasional dan kebudayaan, buku ini sangat direkomendasikan. Baik, sekian dari saya. Semoga sekilas tentang buku ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan kalian bisa tertarik untuk membaca buku ini. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.